Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang terhormat Pak Dekan, Pak Insinyur Triastoto Kurniawan, STMT, PSD, IPM. Kemudian yang kami hormati juga para wakil dekan yang hadir di sini, Pak Sabriansah Rizkika Akbar. Kemudian juga narasumber yang sudah hadir, Pak Gali Joko, Pak Fanfa yang sudah hadir. Kemudian juga kami berterima kasih kepada tim K3L yang sudah menyelenggarakan acara hari ini dengan cukup baik. Kemudian tak lupa juga kepada para peserta mulai dari Kepala Laboratorium di Filkom UB, kemudian perwakilan dosen dan tendik Filkom UB, serta teman-teman rekan-rekan security yang sudah hadir di acara hari ini. Alhamdulillah kita di sini rencananya atau hari ini akan melakukan pelatihan kebakaran, simulasi kebakaran ringan dan juga APAR yang merupakan salah satu program kerja kami di tim K3L Filkom UB, karena kami menanggapi bahwa yang namanya tanggap darurat atau kebakaran itu bisa saja terjadi kapanpun, meskipun kita mungkin sudah preventif. Nah, dengan adanya kondisi tanggap darurat ini, kami harap para sivitas akademika, karena ini tujuannya untuk sivitas akademika semuanya, itu kami berharap bisa nantinya memberikan semacam edukasi. Ya, jadi edukasi kepada kita K3 itu apa sih, kemudian bagaimana sih kita nanti belajar tentang memadamkan kebakaran yang ringan dengan menggunakan APAR dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung kami selama ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Khalid dan Pak Fanfa lah, namanya gak susah nih. Dari Damkar Kota Malang, terima kasih atas kehadirannya untuk bisa memberikan materi pelatihan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dari Fakultas Ilmu Komputer dan juga para mahasiswa tenaga pendidikan dan juga tim K3L Fakultas Ilmu Komputer. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bisa hadir di ruangan ini, ya. Meskipun tidak semua sivil akademika dan teknik Filkom yang hadir, karena nampaknya dipilih oleh K3L ini ya, enggak semuanya ya. Di tengah kesibukan kita hadir bersama untuk melakukan pelatihan tanggap darurat kebakaran dan penggunaan APAR di lingkungan Filkom. Kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir sebagai wujud dari komitmen kita untuk membangun Filkom sebagai institusi yang berintegritas. Jadi ini juga sekaligus sebagai salah satu upaya kita menuju kepada pembangunan zona integritas di Filkom. Ya. Jadi ini perlu saya garis bawahi bahwa zona integritas itu bukan hanya masalah korupsi saja, masalah gratifikasi saja. Tapi bagaimana kita bisa membangun Filkom itu sebagai sebuah lembaga institusi yang berintegritas. Tidak hanya masalah akademik saja yang diurusi, ya. Terlebih masalah publikasi saja tidak. Tapi kita mengatur seluruh aspek di dalam kita berorganisasi di Filkom ini. Ya. Salah satunya adalah aspek K3L, keamanan, keselamatan kerja dan kesehatan ya, lingkungan, kesehatan lingkungan.
Ini penting untuk bisa apa? Bisa menjamin bahwa lingkungan kita itu aman untuk bisa beraktivitas. Lingkungan kita itu nyaman untuk kita beraktivitas. Lingkungan kita itu kondusif untuk beraktivitas. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah prestasi kita, kinerja kita. Begitu. Terlebih berkaitan dengan keamanan. Kita di Vilkom ini banyak ruangan yang menggunakan komputer. Dan itu pasti kabelnya kemana-mana kabelnya itu. Ya. Dan itu adalah potensi sumber kebakaran. Kalau kita tidak berhati-hati di dalam penggunaan itu. Ya, kasus terakhir waktu lalu ya labnya Pak J ya, baterai yang gelembung karena kepanasan. Nah, ini kalau tidak segera terdeteksi, ini sumber kebakaran. Ya. Sumber kebakaran, begitu. Nah, apalagi bangunan kita itu banyak menggunakan material yang mudah terbakar seperti ini kan mudah terbakar ini. Benar ya Pak? Kali ya. Saya sok tahu aja ini. Ya. Partisi-partisi kita itu bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi meskipun sumbernya adalah sebuah baterai kecil, ya baterai kecil, tapi baterai itu ada di meja yang taplaknya begini. Taplaknya begini. Nah ini cepat membesar. Ya. Nah itu bila medali, kalau kemudian kebakaran, maka investasi kita yang bermiliar-miliar itu akan habis dalam waktu sekejap. Itu uang UKT mahasiswa kita. Ini yang harus dipahami. Ya. Dan kita itu mayoritas dipenuhi dari uang UKT mahasiswa kita. Ini harus kita berpikir panjang ke depan. Ya, memang kelihatannya kegiatan begini ini apa sih urgensinya? Nggak ada urutannya dengan publikasi, nggak ada kaitannya dengan ranking kita di QS dan seterusnya. Ya. Apalagi bagi dosen, ini apa kepentingannya untuk membuat H-indeksnya nggak ada. Tapi kita perlu berpikir secara sistemik. Ya, bahwa hal kecil itu akan menentukan hal besar kita. Ini cara berpikir kita. Maka lembaga yang berintegritas itu mulai memperhatikan yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Karena tidak ada capaian besar itu kecuali dari yang kecil-kecil. Inilah budaya organisasi kita. Kita sedang membangun budaya organisasi yang baik di Vilkom ini. Semuanya itu mengikat kepada semuanya. Ya pimpinannya, ya dosennya, ya tendiknya, ya mahasiswanya. Semuanya menuju kepada titik yang sama. Budaya organisasi yang berkematangan di Vilkom ini. Ya, maka sekarang kita sedang menata ulang ya bagaimana kita harus berinteraksi di Vilkom ini, termasuk kita penguatan-penguatan di K3L dan seterusnya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik dan saya sebagai pimpinan tertinggi di Vilkom juga harus memberikan contoh. Insya Allah nanti saya akan ikut pelatihan. Gitu. Tadi ditanya dari Pak Galih, Pak nanti ikut enggak? Ya saya harus ikut. Gitu. Karena sebagai pimpinan harus memberikan contoh. Enggak sekedar buka sambutan kemudian ditinggal pergi. Akeh tunggale kalau begitu. Akeh tunggale itu bahasa Jawa. Gitu. Tapi itu komitmen kita. Ya, komitmen kita. Karena tidak ada capaian-capaian besar tanpa komitmen. Dan itu komitmen harus dimulai dari pimpinan tertinggi. Ya mudah-mudahan
Ya, kita semuanya dikuatkan untuk bisa berkomitmen pada semua level jenjang kepemimpinan kita di Telkom ini. Ya. Harapannya nanti kita bersama-sama tumbuh berkembang bersama menuju ke arah yang sama. Sehingga itulah Telkom yang kita impikan bersama, ya, sebagai sebuah rumah atau keluarga besar bersama. Demikian, terima kasih. Karena itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke agenda inti, yaitu materi tanggap darurat oleh Damkar Kota Malang yang diwakili oleh Pak Gali Joko Purnomo, AMDT. Ya, mungkin kepada Pak Gali Joko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat ini bapak-bapak ini. Kalau saya bilang selamat pagi nanti pagi luar biasa. Oke? Selamat pagi. Sarapannya rong piring ini. Baik, perkenalkan saya Gali Joko dari Damkar Kota Malang. Kami ditugaskan oleh pimpinan kami untuk memberikan materi sosialisasi pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Yang pertama-tama, ada yang tahu tugas damkar nggak? Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Tugas damkar ada yang tahu selain pemadaman? Ya, ngambil kucing, ngambil ular. Apalagi? Ya, tawon, orang terjepit. Nggak bisa, kalau nangkap maling nggak bisa. Ya, tugas damkar itu ada 3. Yang pertama pencegahan kebakaran, kemudian pemadaman kebakaran, dan yang ketiga evakuasi untuk jiwa ataupun barang berharga. Nah, ini saya dan teman-teman nanti ingin melakukan yang pertama yaitu pencegahan kebakaran. Di sini saya dibantu dengan teman saya Mas Fala, sama yang kedua untuk yang praktek nanti ada Mas Heru sama Mas Hafid. Ya, ini alamat kami ada di Jalan Bingkil dekat Comboran ya. Tahu semua Bapak Ibu? Ya, ini nomor kami, bisa menghubungi di 112, itu layanan gratis dari Pemkot. Kemudian untuk telepon kabel itu 0341 36 triple-nya 2 kali, dan untuk WA-nya 082 333 555 776. Mungkin bisa di save atau nanti disebarkan di grup-grup perumahan, grup-grup RW, RT nanti. Jadi kalau ada semisal evakuasi ular, evakuasi tawon, biawak, kucing masuk rumah, kerbau masuk parit. Ini kan sebentar lagi mau Idul Adha kebetulan. Jadi sering biasanya sapi lepas itu minta bantuan kami, ini bisa di-save ya. Ini kita 24 jam, jadi semisal di rumah Bapak Ibu amit-amit dengan ada ular, nanti langsung telepon aja 24 jam. Jangan nunggu lihat ularnya malam tapi teleponnya pagi, ularnya udah keluar. Jadi langsung telepon aja ke kami 24 jam. Bisa dibuktikan kalau jenengan main ke mako kami itu nggak ada pintunya 24 jam. Monggo. Ya, yang pertama teori api. Jadi api adalah suatu unsur reaksi kimia yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu oksigen, bahan bakar, dan panas. Jadi 3 ini harus ada jika api itu akan terwujud ya. Jadi kalau salah satu unsurnya dimatikan, itu api akan padam. Untuk pelatihan kita nanti, kita itu akan menghilangkan unsur oksigen. Jadi APAR itu fungsinya untuk menghilangkan unsur oksigen dalam api sehingga api itu akan padam. Nah, 3 unsur ini yang pertama yaitu bahan bakar, berasal dari bahan padat, cair, dan gas. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian oksigen diperlukan minimal 15% sampai 16% untuk penyalaan api, dan yang terakhir yaitu sumber panas. Ini berasal dari panas matahari, permukaan yang panas, gesekan, dan reaksi-reaksi kimia. Nah, pengertian kebakaran itu apa sih?
kebakaran itu suatu resiko dari nyala api yang tidak dikehendaki, tidak terkendali sehingga menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa. Jadi enggak selamanya api besar itu disebut kebakaran ya, karena kalau misalnya ada di acara pramuka kayak api unggun itu kan apinya besar, tapi kan bisa dikendalikan, itu bukan kebakaran. Kayak terus di Dinoyo ada kerajinan keramik itu kan apinya juga besar, tapi kan bisa dikendalikan, jadi itu bukan merupakan suatu kebakaran gitu ya. Nah ini yang bisa kami jelaskan lagi yaitu klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran ada 5 jenis. Yang pertama kebakaran kelas A, yaitu disebabkan oleh benda padat selain logam seperti kertas, kayu, karet, busa, dan lain-lain yang biasanya sering itu ya kelas A, B, dan C ya sama K. Untuk kelas B ini benda cair dan gas. Ini dari bensin, bahan bakar. Kemudian kelas C dari instalasi atau sistem kelistrikan. Kemudian kelas D ini dari benda berbahan logam, tapi ini jarang ditemui di Kota Malang ya. Nah ini untuk kelas K ini mungkin cukup sering di rumah atau dialami oleh warga-warga, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh bahan masakan. Jadi kayak lupa matikan kompor terus sampai meluap-luap, itu nanti caranya kita pakai yang menghilangkan oksigen tadi. Nanti mungkin bisa praktek juga di depan. Semoga nanti semuanya bisa ikut praktek juga ya. Nah ini untuk penyebab kebakaran. Yang pertama faktor manusia. Untuk faktor manusia ini disebabkan oleh campur tangan manusia yang disengaja maupun tidak disengaja. Di sini ada kemungkinan bapak-bapak ngerokok semua ya, yang ini. Nah, itu mungkin kalau jenengan mau meninggalkan sebuah lokasi, kalau bisa rokok itu dimatikan dulu baru pergi dari lokasi tersebut. Jangan merokok di jalan terus membuang putung sembarangan, itu juga ya itu juga. Kemudian penyebab kebakaran yang kedua yaitu faktor alam. Itu tidak bisa kita kendalikan ya, karena itu faktor alam. Yang pertama gara-gara petir, terus lelehan lahar gunung, kemudian percikan api dari gesekan antar pohon. Kemudian yang terakhir penyebab kebakaran yaitu penyalaan sendiri terjadi pada beberapa bahan kimia yang bereaksi gitu. Kemudian untuk pencegahan kebakaran ini yang kita bahas yang faktor manusia yang bisa kendalikan kita tadi. Yang pertama ini untuk kelistrikan ya, ini mungkin berhubungan sama Fakultas Ilmu Komputer ini ya. Jadi hindari penggunaan stop kontak yang bertumpuk, kemudian gunakan kabel SNI pada instalasi listrik, kemudian sekring pemutus arus pada instalasi listrik, kemudian sesuaikan jenis dan diameter kabel dengan beban yang diterima. Jadi kalau di rumah-rumah itu biasanya kan ada kayak kabel yang semisal kabel apa nanti putus, disambung-sambungin nggak sesuai sama kapasitasnya, terus kayak tes-tesan yang nggak standar, itu bisa menyebabkan overheat, terus kemudian panas, jadi bisa menyebabkan kebakaran. Jadi gunakan SNI. Kemudian pencegahan kebakaran ini mungkin di media dapur ya, mungkin bisa untuk ilmu di rumah juga. Yang pertama gunakan regulator SNI, kemudian saat pemasangan regulator dipastikan tidak ada kebocoran dari gas. Jadi tidak ada ceritanya gas meledak, itu enggak ada. Jadi yang ada itu gas yang bocor mengisi ruangan yang enggak ada sirkulasi udara, terus ada percikan, itu meledak. Jadi caranya kalau mencium bau gas itu dicopot regulatornya, jangan memercikan api, jangan menyalakan sekring, jadi langsung dibawa keluar, tabungnya dibiarkan
tabungnya dibiarkan terbuka itulah pokoknya. Kemudian pastikan kompor mati sebelum meninggalkan rumah. Yang terakhir, lepas regulator saat kita meninggalkan rumah dalam waktu lama. Jadi mungkin ini habis ini long weekend mau liburan. Jadi nanti LPG-nya regulatornya dilepas. Kemudian dicek-cek juga untuk kelistrikannya. Nah, ini yang saya bahas tadi untuk bapak-bapak perokok. Jadi hindari membuang puntung rokok sembarangan karena di musim kemarau tahun lalu itu kita sering nanganin kebakaran lahan kosong ya. Itu gara-garanya termasuk ini ada pengendara motor terus melemparkan puntung rokok yang masih menyala terus jadinya menyambar. Ya seperti inilah. Kemudian pastikan api atau arang benar-benar padam sebelum kita meninggalkan aktivitas bakar-bakar. Kemudian ini kita lanjut penanganan kebakaran. Yang pertama smoothering atau isolasi. Ini memutus hubungan luar dengan benda yang terbakar. Bisa menggunakan karung basah atau pasir. Nah ini nanti kita mencoba untuk memadamkan dengan cara smoothering ini ya. Dengan kain goni yang dibasahi. Jadi konsepnya nanti menutup oksigen dengan kain yang dibasahi. Ini semisal di rumah amit-amit ada kebakaran seperti skala kecil, kalau kita menggunakan karung basah nggak ada, kita bisa menggunakan handuk, keset, selimut yang dibasahi. Pokoknya yang medianya agak tebal. Kemudian cooling atau pendinginan ini yang biasa kita kerjakan, yaitu menurunkan suhu pada objek. Kemudian starvation mengurai bahan yang terbakar dengan bahan yang belum terbakar. Ini biasanya kita dibantu warga kalau semisal ada kebakaran rumah, ada warga-warga yang bantuin ngeluarin barang-barang di rumah itu termasuk starvation. Kemudian ada inhibition atau memutus rantai reaksi kimia menggunakan alat pemadam dry powder dan alat pemadam gas. Kemudian bagaimana sih penyelamatan diri saat terjadi kebakaran? Nah, yang pertama sebelum kita menyelamatkan orang lain, kita yang pastinya menyelamatkan diri sendiri dulu ya. Yang pertama jangan panik, tenang, sama mencari jalan keluar yang aman. Di sini ada tanda-tanda jalur evakuasi titik kumpul itu ada ya? Nah, ya mungkin nanti kalau ada keadaan darurat bisa mengikuti jalur evakuasi itu. Kemudian jika jalan keluar melewati api, tutupi badan dengan kain yang sudah dibasahi atau mungkin yang tebal-tebal gitu. Kemudian jika ruangan penuh asap, bergerak dengan cara merangkak karena asap itu lebih ringan daripada oksigen ya. Jadi bisa merangkak, di bawah itu udaranya lebih segar daripada yang ada asapnya. Kemudian jika terkena api, rebahkan tubuh ke lantai dan berguling. Kemudian gunakan tangga darurat, jangan menggunakan lift, jangan menggunakan pokoknya tangga darurat sama mengikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Kemudian penanggulangan awal kebakaran, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memadamkan api tahap awal. Jadi ini bisa dilakukan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini tahap awal ya. Jadi mungkin jenengan juga bisa menilai apakah api itu masih bisa dipadamkan sendiri atau enggak. Jadi kalau semisal yang terbakar udah seruangan gini ya kan enggak mungkin jenengan padamkan sendiri. Jadi ada baiknya menghubungi petugas pemadam kebakaran. Jadi untuk pemadaman awal mungkin ini meja misalnya terbakar ini skala kecil meja atau alat-alat elektronik yang kecil itu masih bisa kita tanggulangi sendiri. Nah ini pemadaman tradisional menggunakan karung goni atau kain basah yang digunakan untuk mengisolasi oksigen. Yang pertama kita membasahi kain atau handuk atau kain yang tebal. Kemudian kita melihat arah angin. Jadi kita harus searah dengan arah angin, jangan melawan arah angin ya. Apalagi melawan orang tua. Kemudian
Yang penting intinya jangan panik, tenang, terus jangan ragu-ragu juga, nanti pastikan tertutup dengan sempurna permukaan apinya, jadi bisa mengisolasi oksigen dan nanti akan muncul asap putih jika sudah padam. Nanti lebih baiknya nanti praktek langsung aja ya. Ini ada sedikit videonya. Mungkin nggak bisa di Jadi anginnya ke kiri, nanti kita nutupnya dari belakangnya. Kita tutup perlahan, jangan ragu-ragu. Nah, ini bisa dipraktekkan di misalnya di wajan yang terbakar atau tumpukan-tumpukan barang yang terbakar. Itu bisa skala kecil kita bisa menggunakan cara ini. Kalau semisal nggak punya apar. Kalau punya apar, monggo Mas. Lanjut Mas. Ya, ini namanya apar, teman-teman. Ini saya jelaskan dulu untuk bagian-bagiannya. Ini namanya tabung, terus namanya handle. Ini manometer, ini ada tekanan ya. Jadi semisal merah, ini ada merah, hijau, merah. Yang merah bawah itu menunjukkan bahwa indikator di dalam gas tersebut tekanannya turun. Jadi di dalam itu sudah tidak ada tekanan gasnya, tapi ada isi powdernya. Sedangkan hijau ini yang sangat disarankan ya. Untuk yang merah atas ini kemungkinan tekanannya sudah menggumpal. Jadi kita tekan itu nggak keluar apa-apa karena powdernya udah menggumpal. Jadi emang yang cocok, yang sangat disarankan itu yang di posisi hijau. Dan kita juga ngecek untuk fisik sama kadaluarsanya ya. Jadi kadaluarsa powder itu mempengaruhi untuk kualitas powder agar bisa memadamkan api. Yang pertama cara penggunaan apar, tarik pin pengaman. Pin pengaman itu biasanya bentuknya lingkaran seperti ini, seukuran jari ya. Ini nanti kita tarik, kemudian kita arahkan nozzle ke atas, kita tes tekanan sekali. Gunanya apa? Jadi semisal kita panik kalau ada kebakaran gitu ya, kita nggak ngetes tekanannya, kalau misalnya manometernya juga nggak berfungsi kan, nanti kita kalau ke titik api udah deket ternyata alatnya nggak siap kan, bahaya juga dekat api. Jadi kita mempersiapkan dengan mengetes tekanan sekali. Jadi cabut pin, terus kita bebaskan nozzle-nya, bebaskan nozzle-nya, terus tes tekanan sekali. Kemudian menuju ke titik api dan disemprotkan. Megangnya ini di ujung ya. Jadi kalau yang kanan ya kanan. Kalau yang kanan ini dipencetnya full ya, jangan setengah-setengah nyicil-nyicil gitu, dipolkan aja terus disapukan kanan dan kiri pelan-pelan. Ya, kemudian evakuasi darurat kebakaran di gedung. Ini tujuannya untuk menjamin keselamatan seluruh penghuni gedung dalam suatu kondisi darurat melalui proses evakuasi yang cepat, tertib, dan terorganisir. Ruang lingkupnya itu seluruh penghuni gedung yang ada di kejadian kebakaran. Kemudian tahap persiapan, ini yang saya bahas tadi, mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul. Mungkin di sini sudah ada ya. Kemudian apar dan jalur evakuasi yang diperiksa secara berkala. Nah, untuk apar mungkin bapak-bapak yang lewat-lewat di depan apar mungkin bisa ngecek untuk manometernya, tekanannya, terus kadaluarsanya itu nanti mungkin bisa dilaporkan ke
pihak yang bertanggung jawab untuk mengisi APAR ini. Terus untuk perawatannya APAR itu setiap sebulan sekali. Kalau yang jenis powder kan isinya dalamnya serbuk. Itu biar tidak menggumpal, setiap sebulan itu dibolak-balik biar enggak menggumpal. Jadi siapa aja yang peduli sama lingkungan kita, mungkin lingkungan kerja, kalau tahu APAR dirawat terus ya biar awet aja. Jadi biar semisal suatu kondisi darurat bisa digunakan dengan baik. Kemudian tahap tanggap darurat ini kita seolah-olah ada 3 tim ya. Jadi pihak pertama itu yang melihat api itu segera memberitahu staf terdekat dan menggunakan APAR untuk tahap pemadaman awal. Kemudian untuk kedua, ini bagian petugas keamanan itu mengaktifkan alarm kebakaran atau bel darurat yang biasanya ada di hidran, box hidran itu ya. Kemudian bisa juga untuk telepon ke pemadam kebakaran, walaupun apinya kecil, telepon kita nggak apa-apa kok. Jadi nanti kita kesini buat ngecek atau apa gitu. Kemudian tim evakuasi yaitu mengarahkan seluruh penghuni gedung untuk keluar ruangan dengan cepat dan menutup pintu ruangan setelah evakuasi. Kemudian titik kumpul menentukan lokasi, ya mungkin udah ada ya titik kumpul di sini, mungkin di lapangan atau area terbuka. Kemudian setelah evakuasi pastikan tidak ada yang kembali ke gedung sebelum dinyatakan aman, dan koordinator mengecek tim dan korban luka dari kelengkapan peserta di gedung tersebut. Ya itu mungkin dari kami. Lebih baik siap tapi tidak digunakan daripada digunakan dalam kondisi tidak siap. Itu mungkin teorinya seperti itu ya. Nanti mungkin kita lebih manfaatnya lebih kerasa jika kita langsung praktek untuk proses pemadaman dengan tradisional dan menggunakan APAR. Mungkin dari saya itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai damkar dan pemadaman, monggo. Sudah pernah pelatihan semua kelihatannya ya. Iya, ya nanti mungkin bisa mengulas balik lagi, mungkin refresh materi juga, gitu aja. Lab ini yang spesifik di lab itu yang berpotensi kebakaran itu apa dan bagaimana cara mengendalikan kalau ada itu, mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi gini Pak Gali, kami itu kan punya banyak lab, di mana labnya itu basisnya komputer semua. Terus juga ada perangkat-perangkat elektronik di dalamnya. Nah itu kira-kira untuk penanggulangan awal dan juga penanggulangan ketika terjadi potensi kebakaran itu bagaimana? Termasuk juga mungkin jenis APAR-nya ya. Nah seperti itu Pak Gali. Baik, mungkin untuk yang kasus itu karena banyak lab itu ya. Jadi mungkin yang saya sampaikan tadi, yang penting untuk kabel-kabel atau instalasinya itu sudah SNI semua. Terus untuk perawatannya tiap beberapa bulan atau beberapa minggu diceki untuk monitoring kayak kesiapan atau ke istirahatnya sebuah komputer atau apa gitu. Kemudian untuk jenis APAR yang dibutuhkan itu lebih ke CO atau clean agent. Jadi kalau yang jenis powder ini kan dalamnya serbuk. Jadi kalau disemprot nanti mengeluarkan kayak seperti bubuk-bubuk itu kan. Jadi kalau untuk di elektronik nanti takutnya menambah kerusakan ya. Jadi saran saya CO atau clean agent karena itu benar-benar nggak ada residu istilahnya, nggak ada kotoran yang dikeluarkan dari APAR-nya gitu. Jadi mungkin untuk instalasi sistem proteksi kebakaran pasifnya itu juga mungkin bisa diperhatikan seperti hidran box yang ada alarmnya, terus kemudian ada sprinkle gitu, mungkin smoke detector atau apa itu mungkin bisa diperiksa lagi. Itu aja. Baik. Ya, untuk yang pemeriksaan fire alarm ini kemarin sudah ya. Kemarin kami sudah mengecek dari fire alarm yang ada di Vilkom, insya Allah masih aman, masih terkendali, dan kemudian dari APAR
kalau nggak salah sudah yang di dekat lab itu yang sudah berbahan CO ya. Tapi kalau yang di apa ruangan-ruangan yang di luar lab itu yang berbahan bu gitu. Begitu ya Pak ya? Nggak apa-apa ya. Ya. Yang penting kalau intinya kalau CO itu meminimalisir kerugian karena kan nggak menimbulkan kotoran itu. Takutnya kalau ada serbuk ada kotorannya itu kan merembet kemana-mana kerusakannya gitu loh. Ya. Karena memang tidak termasuk lingkup yang ini apa istilahnya ya otomatisnya dulu. Iya, seperti sistem proteksi kebakaran pasif ya. Sistem kebakaran proteksi pasif itu seperti smoke detector, alarm. Itu kan lebih ke pencegahan yang lebih lanjut dan ada timnya lagi. Kalau kita ini lebih ke apa? Kita yang mencegah gitu loh, Pak. Bukan melalui by sistem. Kalau itu ada tugasnya sendiri dari rekan kami juga. Kebetulan ilmu kami belum, ilmu saya belum. Nah itu halus atau opsional atau bagaimana ya sebenarnya? Kalau pencegahan memang harus sih Pak untuk sebuah gedung itu untuk sistem proteksi kebakaran pasif itu memang harus. Jadi harus benar-benar smoke detector, terus kayak sprinkler, terus penempatan apar itu benar-benar harus diperhatikan gitu. Mungkin ya, ada beberapa pelatihan elektronik yang memang kita tidak bisa ngomong habis dipakai ada sekarang terus. Mungkin oh ya kalau server biasanya diperhatikan untuk suhu ruangnya juga ya biasanya biar enggak overheat atau apa gitu kan. Jadi mungkin itu apa ya lebih tepatnya biar tim K3 juga yang bisa membantu ya. Gitu aja. Ya begitu Pak Wijaya. Nanti untuk yang bagian itu memang tugas kami Pak sebagai tim K3 karena untuk mengkondisikan supaya sistem proteksi pasif tadi tetap terlaksana dengan baik. Seperti contoh kemarin kami sudah melakukan simulasi fire alarm di gedung F koridor itu semuanya sudah kami lakukan dan sudah ditangani artinya bukan sudah ditangani sudah dicek dan alhamdulillah baik begitu. Kemudian nanti untuk sosialisasi tentunya kami memang dari tim K3 akan secara mungkin setiap bulan ya kami akan melakukan sosialisasi termasuk kami sudah memberikan di website Filkom UBSID K3L Filkom itu ada kebijakan dari dekanat terkait dengan K3 Filkom. Kemudian nanti akan kami perlahan-lahan kami susun terkait dengan prosedur-prosedur. Kemarin sudah kami tempelkan beberapa prosedur keselamatan gedung. Kemudian nanti akan disusul lagi dengan prosedur yang lain. Jadi kami di tim K3 ini akan melakukan tahapan-tahapan yang akan kita berikan pada saat prosedurnya belum ada. Termasuk kemarin dengan para laboratorium itu kami mau menyusun SOP, tapi mohon maaf sampai sekarang saya selaku ketua masih belum memulai grup WA karena masih mempersiapkan ini dulu kemarin. Jadi mohon maaf, mungkin dalam minggu ini akan kami buatkan grup WA-nya untuk prosedur laboratorium. Oke, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Nah, Pak Khairi monggo. Karena sampai 2 tahun. Dan dengan itu saya mau menanyakan bagaimana sih cara penyimpanan yang baik sehingga apa ini bisa maksimal untuk jangka yang lebih lama. Terus yang kedua, jenis apa sih yang cocok di Filkom ini karena sumber kebakaran itu bermacam-macam sehingga nanti kita untuk
pembelian atau pengadaan apar itu tidak macam-macam gitu, karena ya, ada yang dari sumber listrik, sumber kebakaran yang lainnya, sehingga nanti kita bisa 1 untuk 2, bahkan 1 untuk 3 itu pengobatan. Nah, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjawab Pak. Jadi untuk apar jenis powder ini karena isinya serbuk, jadi kita benar-benar harus mengkondisikan untuk kondisi suhu ruang di sekitar daerah yang ditempatkan apar tersebut. Mungkin kalau di luar, kayak misalnya di pom bensin itu kan ada kayak alat pemadam api yang beroda itu loh Pak. Kalau di pom bensin itu kan ada atapnya itu biar dia nggak cepat panas, dia nggak cepat kehujanan. Jadi kalau penempatannya cocok, insya Allah isi kualitas dalam powder itu juga akan maksimal. Jadi mungkin kalau di suhu ruang gini, yang penting maintenance-nya aja, perawatannya aja tadi seperti dibolak-balik itu kan. Kalau semisal di ruangan yang dingin gitu kan juga cepat beku juga kan Pak. Jadi kenapa apar itu digantung juga itu sebabnya itu. Jadi semisal itu pernah saya temui untuk saya kunjungan ke suatu tempat, apar itu taruh bawah. Sedangkan bawah itu kan kayak tekel itu kan dingin. Jadi takutnya menggumpal. Jadi seharusnya apar itu digantung supaya tidak mudah menggumpal. Jadi intinya menyesuaikan suhu ruangan aja. Yang penting tidak terkena cahaya matahari langsung, terus tidak dingin juga, maksudnya pas lah. Jadi untuk cara perawatannya dibolak-balik itu. Untuk masa kadaluarsa powder itu 2 tahun. Jadi mungkin semisal tekanannya bagus tapi sudah kadaluarsa, sudah kelewat 2 tahun. Nanti kalau digunakan itu takutnya kualitasnya itu nggak sama kayak yang powder pas lagi bagus-bagusnya masanya gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apar jenis apa yang cocok di sini ya? Mungkin kalau saya sarankan sih kalau lab-lab banyak-banyak lab terus kelistrikan itu kami sarankan untuk CO ya. Jadi CO itu keunggulannya dia tidak menimbulkan residu. Jadi yang saya sampaikan tadi mungkin tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak. Tapi kalau semisal untuk di ruangan terbuka atau semisal di hall kayak gini itu pakai powder juga nggak apa-apa. Jadi misal ada kayak tumpukan berkas atau apa itu pakai powder juga nggak apa-apa kalau semisal pengadaan. Soalnya untuk harga CO itu lebih mahal daripada yang powder gitu. Kalau mau yang lebih mahal lagi namanya clear agen itu lebih mahal lagi itu dari CO. Jadi mungkin saran saya untuk kelas F Ilkom ini yang banyak lab-labnya, banyak listrikannya, kami sarankan untuk CO itu udah cukup. Baik, mungkin izin menjawab ya. Untuk perbedaannya sih nggak ada. Cuma kalau apar jenis powder itu kan istilahnya kalau powder itu sekali tarik pin itu dia setelah ditekan walaupun powdernya nggak habis itu dia tekanannya akan turun terus. Jadi sekali ditekan itu dia akan habis. Sedangkan CO dia sekali ditekan itu masih bisa digunakan gitu. Untuk penggunaannya sama, jadi proses pemegangannya, handle-nya itu sama, cuma bedanya jenis tabungnya aja. Untuk jenis CO ini lebih ke gemuk karena ada isinya powder, sedangkan kalau CO itu biasanya lebih lonjong, lebih tinggi, tapi kondisi tabungnya lebih tebal karena dalamnya gas bertekanan langsung. Untuk cara penggunaannya secara teknis sih sama, cuma perbedaan visualnya aja gitu aja. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Iya. Kalau jenis CO itu yang penting tidak terkena apa?
terkena matahari langsung, terus tidak terkena hujan karena takutnya berkarat atau apa. Selama penempatannya sudah benar itu sudah bagus kok. Sama dicek aja untuk manometernya, tekanannya itu turun apa enggak. Itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, maka langsung saja kita bisa menuju ke parkiran EduTech. Dan terima kasih sebelumnya atas penyampaian yang diberikan oleh Pak Gali Joko Purnomo selaku narasumber dari Damkar dan juga bantuannya oleh Pak Pan tadi yang sudah ke depan untuk mempraktekkan caranya meskipun belum dipraktekkan langsung di sini karena bahaya kalau di sini ya. Nanti asetnya jadi kotor nanti. Nanti di depan kita dibantu sama Mas Hafid sama Mas Heru ya. Pak Hafid sama Pak Heru. Iya. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu monggo langsung saja, jangan lupa nanti setelah selesai bisa langsung sin lagi untuk penutupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang salah dulu Mas Heru. Oh. Kalau ragu-ragu nanti apinya balik. Oh, kalau silen nanti apinya semakin api sudah padam. Jadi kemudian kita ambil lagi untuk karungnya, kita tarik dari bawah. Api padam. Ini nanti bisa dipraktekkan oleh semuanya ya. Bulan lama, oke, jangan panik. Ya.
ditarik nanti apinya kembali ke kita sendiri. Jadi sekali jalan langsung tutup aja. Boleh dibuka. Kalau cara yang salah seperti itu, apinya malah menyebar. Awas Mas Roy. Oke, langsung ke titik api, Pak. Nah, kalau dengan kijel tangan kiri kanan. Kalau Pak ada di situ, tekan full. Boom. Ya. Yang pernah pegang leher dulu, 3 menit di bawah. Di bawah. Takutnya kalau ya saya ini kemudian ditarik pinnya, nggak apa, dicabut ininya nanti sekaligus keluar, cabut diputar sambil diputar. Ya, belum sarapan. Sambil ditarik sambil diputar. Kebakaran. Nah, oke. Kemudian bebaskan selangnya. Ya, awas. Nih, bukan yang cepat. Terus jangan ada orangnya, tes tekanan sekali. Oke, apa siap digunakan, silakan menuju ke titik api. Pegangnya ini, pegangnya handle-nya ini. Ya, sama pegang selangnya. Ya, lupa. Nanti biar ya cepat-cepat. Langsung ditekan, jangan dicicil. Oke, saburan kanan kiri pelan-pelan. Oke, siap digunakan, langsung menuju ke titik api. Mas Planel ditekan Mas. Kita kanan kiri dan ke apinya ya. Jadi kita
menutup permukaannya, jangan. Oke, aman siap digunakan. Langsung menuju ke titik api. Lihat arah angin, jangan tinggi-tinggi. Pelan aja, pelan-pelan. Kanan kirinya pelan-pelan. Oke. Musuh Pak, nanti merepet-merepet. Yang ngobong yang atas. Tidak ada residunya. Wih, kurang besar lah. Oke. Tes tekanan, hati-hati. Mudah-mudahan tes tekanan. Apa siap perjalanan? Yang bawah dulu. Oke. Kanan kiri, oke. Sama. Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa tadi yang sudah ikut hadir dalam pelatihan setengah hari ya, 3 jam ya. 3 jam ini kurang lebihnya kami menyampaikan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari tim K3I kepada Fakultas Ilmu Komputer terkait dengan kelas K3 dan K2. Nantinya insya Allah di bulan depan ada pelatihan lagi, tapi nanti yang itu bukan ya, beda lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.